Pagi-pagi negeri mimpi, bagian 1. Sebuah mimpi untuk semua. Bayangkan sebuah tempat yang sangat-sangat jauh, sekaligus juga sangat-sangat dekat pada saat bersamaan. Bayangkan sebuah tempat yang selalu sibuk dan juga selalu tenang. Bayangkan sebuah tempat yang ada di mana-mana dan juga tidak ada di mana-mana. Sulit bukan? Namun kau sendiri pernah berada di tempat itu. Namanya adalah negeri mimpi. Mudah sekali berkunjung ke negeri mimpi. Kau tak membutuhkan bus, mobil, ataupun pesawat terbang. Namun, kau tak boleh bersusah payah untuk sampai ke sana. Karena tempat itu bisa saja tiba-tiba menghilang. Para pergi negeri mimpi tentu saja tinggal di sana selamanya. Mereka bekerja keras untuk memberimu impian yang kau inginkan dan juga kau butuhkan. Agar mereka bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik, mereka harus benar bisa ahli dalam bermimpi. Mimpi sangat istimewa. Mimpi dapat membawamu kemanapun kau suka dan membawamu kembali pulang dengan selamat tentunya. Tepat di hari yang baru. Jadi bagaimana para pergi negeri mimpi melakukan pekerjaan mereka ya? Sini aku jelaskan cara terbaik menjelaskan kepadamu bagaimana mimpi itu dibuat adalah dengan mencari seseorang yang ingin bermimpi sekarang. Coba kita lihat, jauh dari negeri mimpi, namun sekaligus juga dekat. Matahari baru saja terbenam di belakang bukit dan warna langit berubah dari orange menjadi merah muda, lalu menjadi ungu. Di pinggir sebuah hutan, di dekat sini, ada seseorang yang memerlukan mimpi. Sebenarnya banyak sekali orang yang membutuhkan mimpi malam ini. Di bawah akar-akar sebuah pohon heuton yang sudah tua, Nyonya Matilda kelinci sedang menidurkan anaknya. Semuanya ada 5 anak kelinci. Tinggi di atas cabang-cabang pohon, Tuan Benjamin burung sedang menemani 3 ekor anaknya untuk tidur malam ini. Di tepi sungai yang kecil, mengalir di dekat pohon itu, Bibi Pobi, kodok sedang mencoba membujuk keponakannya untuk berbaring di tempat tidurnya, yang terbuat dari rerumputan dan juga lumpur yang sejuk serta nyaman. Benar, selamat bermimpi indah burung kecil 1, 2, dan 3, kata Tuan Benjamin burung sambil menarik lumut menutupi ketiga anaknya. Tuan Benjamin masih belum bisa menemukan nama yang bagus untuk ketiga anaknya. Selamat bermimpi indah Rodney, Rosie, Ricky, Redis, dan Snoopil, kata Nyonya Matilda kelinci sambil menutup pintu kamar tidur anak-anaknya. Selamat bermimpi indah Groot, kata Bibi Pobi kodok sambil membaringkan keponakannya di lumpur yang nyaman. Lalu, dari kamar tidur, dari sarang, dari tempat tidur kodok yang berlumpur, permintaan-permintaan kecil untuk mimpi pun mulai menghubung ke angkasa. Kau hampir tidak mungkin bisa melihat permintaan-permintaan itu. Seperti buih-buih kecil, mereka akan terbawa arus terus ke atas hingga akhirnya meletup di negeri mimpi. Dengan mengeluarkan suara ping, ping, seorang peri kecil terbangun dan langsung tahu kalau ada kodok kecil yang mengantuk membutuhkan sebuah mimpi yang nyaman. Ping, seorang peri yang lebih tua tahu kalau ada 3 burung kecil yang ingin berbagi mimpi malam ini. Ping, 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 ping. Sekelompok peri yang bersahabat punya banyak pekerjaan. Anak-anak kelinci yang sedang menggeliat punya keinginan berbeda-beda tentang mimpi mereka malam ini. Mimpi untuk si anak kodok tidak terlalu sulit untuk dibuat, bahkan oleh peri yang masih kecil. Peri mawar segera terbang ke negeri mimpi. Ia tiba di sebuah danau yang luas dan juga indah. Tempat capung-capung berterbangan di atas air dalam dan sejuk. Dan bunga-bunga bakung mekar bagaikan bintang di sepanjang permukaan danau yang berkilauan. Peri mawar tidak suka berenang. Ia berdiri di tepi danau dan memanggil dengan suaranya yang jernih. Samuel, kamu di mana? Segera saja seekor ikan mas memunculkan kepalanya di permukaan air. Apa yang bisa aku bantu? Tanya ikan mas itu dengan riang. Membuat sebuah mimpi untuk seekor kodok muda, Sami, peri mawar menjelaskan. Tak usah kau jelaskan lagi, keluh si ikan. Impian yang diinginkan semua kodok adalah mengejar ikan sepertiku. Aku sudah melakukannya berkali-kali. Serahkan saja kepadaku.
Siapa nama teman kecil kita? Peri mawar memberitahu namanya. Kemudian terbang lagi sambil melambai dan tersenyum senyang. Itu adalah pekerjaan yang mudah, Peri mawar tahu. Samuel akan berenang di dalam mimpi Gold sampai pagi. Ia akan membuat si anak kodok gembira, sekaligus memberikan malam tenang untuk Bibi Pobi. Mencari sebuah mimpi untuk dibagikan kepada burung-burung kecil ternyata lebih sulit. Namun, Peri Pakis tahu bahwa burung-burung kecil itu sudah hampir bisa terbang. Mereka pasti membutuhkan sebuah mimpi tentang asyiknya terbang. Peri Pakis pergi menemui sahabat kupu-kupunya. Aku perlu sebuah mimpi untuk dibagikan kepada 3 ekor burung, katanya. Aku ingin pengalaman terbang yang menyenangkan yang membuat mereka bersemangat untuk pelajaran terbang dari ayah mereka besok. Ayahnya khawatir kalau anak-anaknya tidak ingin terbang. Kalau begitu, mungkin kau sebaiknya mencarikan mimpi untuk ayahnya, kata kupu-kupu sambil tertawa. Maaf, aku tak bisa membantumu malam ini. Aku sudah berjanji akan muncul di dalam mimpi si kelinci. Seekor capung menghela nafas dengan sedih. Tidak, aku sedang mengistirahatkan sayapku malam ini. Beberapa burung kecil lainnya juga sudah sibuk. Coba tanyakan kepada Raja Wali, cicit mereka. Peri Pakis takut jika Raja Wali akan membuat anak-anak Tuan Benjamin burung ketakutan. Ia sedih karena gagal mencari teman yang bisa terbang untuk membantunya. Lalu, salah satu burung kecil yang tadi ditanyai olehnya terbang mengejarnya. Mengapa kau tidak melakukannya sendiri, Peri Pakis? Kau kan bisa terbang. Si peri kecil pun tertawa. Dan sepanjang malam itu, di dalam mimpi anak-anak burung, dia mengapak-ngapakkan sayap, meluncur, dan menukik sehingga mereka semua sangat ingin ikut terbang. Sekarang, untuk anak-anak kelinci yang sedang tidur, semua anak-anak kelinci itu menginginkan mimpi yang berbeda-beda, dan anak-anak kelinci selalu tidak sabar. Itulah mengapa mereka selalu saja melompat ke sana dan kemari. Tidak baik menunggu hingga matahari menyelinap naik ke langit lagi. Sebelum mereka masing-masing mendapat mimpi yang indah. Dalam waktu singkat, 3 peri yang bersahabat punya beberapa hal. Peri Bluebell memejamkan mata, berkonsentrasi kepada sebuah permintaan mimpi yang melayang di dekatnya. Rodney kelinci ingin bermimpi tentang bajak laut, katanya, dan Rosie kelinci sangat ingin menjadi penari balet. Ricky dan Radis bersemangat sekali melompat. Mereka ingin jadi juara dalam Olimpiade kelinci. Dan untuk Nopil, aku tidak tahu sama sekali impian apa yang dia inginkan. Peri Malau memejamkan mata juga. Kau benar, katanya. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan si kelinci kecil itu. Ia tidak benar-benar ingin bermimpi tentang debu, kan? Tak ada yang ingin bermimpi tentang debu, kata Peri Lemon tertawa. Aku akan coba, ia memejamkan mata dan tertawa. Ia tak mau bermimpi tentang debu, katanya. Ia terjatuh dari tempat tidurnya dan sekarang merayap di kolong. Debu di kolong tempat tidur menggelitik hidungnya. Dan, ya ampun, ia bersin dan membangunkan semua saudaranya. Kasihan Nyonya Matilda kelinci harus menidurkan mereka lagi. Ketika induk kelinci dengan letih membujuk anak-anaknya agar kembali tidur, para peri mulai bekerja. Peri Bluebell tidak terlalu suka terbang di atas laut negeri mimpi untuk mencari bajak laut. Tetapi ia beruntung karena di darat ia bertemu dengan Kapten Thunderthumb, bajak laut paling terkenal. Kapten Thunderthumb sedang membersihkan rayap di lengannya. Kapten, apakah kau punya waktu untuk sedikit bertualang malam ini? Tanya Peri Bluebell. Ada kelinci kecil yang akan senang sekali bertemu denganmu. Sang kapten menggoyangkan kepalaan tangannya ketika rayap terakhir jatuh dari lengannya. Lalu ia mengangguk. Aku tak ada rencana apa-apa malam ini, katanya. Bolehkah aku membawa sahabatku, si haus darah Berta berkelahi? Silakan, Peri Bluebell setuju. Aku tak mengira kalau ia bisa menari balet, bukan? Tepat pada saat itu, si haus darah Berta berkelahi melangkah masuk ke ruangan. Kelihatannya, ia tidak punya rok balet. Peri Bluebell berharap teman-temannya bisa lebih beruntung. Sementara Peri Malau telah mencoba membujuk beberapa kanguru, sepasang belalang, dan juga sekeluarga kodok untuk membantu membuatkan mimpi bagi Ricky dan juga Radis. Semuanya ternyata sudah sibuk dengan semakin dekatnya Olimpiade kelinci.
Bukan hanya Kiki dan Radis saja yang bersemangat untuk melompat-lompat. Hanya ada satu cara, keluh malau. Tetapi Nyonya Matilda kelinci pasti tidak suka. Peri Lemon tidak saja menemukan seekor balerina kelinci, melainkan seluruh kelompok balerina yang sedang mencari penonton. Dan karena Snowbell sekarang kelihatannya ingin mimpi yang sangat berisik, Peri Lemon memboyong orkestranya sekaligus. 5 kelinci kecil menghabiskan malam dengan bahagia. Namun, dugaan Peri Malau benar tentang Nyonya Matilda. Ketika sang induk kelinci mendengar Kiki dan Radis menghabiskan waktu beberapa jam untuk bermimpi tentang kutu-kutu atletik, ia sangat kesal. Aku akan menulis surat ke Dewan Negeri Mimpi, katanya. Mimpi macam apa itu? Memengaruhi kelinci yang masih kecil. Bagi para peri negeri mimpi, pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. Bagi mereka, ketika para pemimpi di salah satu bagian dunia mulai terbangun, mereka yang mengantuk di seberang lautan bersiap-siap untuk tidur dan tentu saja bermimpi.